Puji Tuhan, akhirnya kita sampai juga kepada hari yang dinanti-nantikan untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sampai kepada Joy September, di mana kita akan memperingati hari ulang tahun gereja sampai ke 75 tahun. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, dan kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu, karena kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib atas gereja kami ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin gereja ini sampai memasuki usia yang ke-75 tahun. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk pada hari-hari ini kami lebih lagi Tuhan mewaspadai keadaan-keadaan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sedang bekerja menyelesaikan keselamatan bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Engkau sedang menggenapi firman-Mu. Tolong kami Tuhan sebagai gereja yang ada, sebagai tubuh-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggal bersama dengan Engkau, kami mau bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada dan kami mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Ibu Bapak Saudara sekalian, kenapa saya katakan kita memasuki bulan yang baru ini dengan hati yang bersuka cita. Sebab itu berkali-kali saya katakan tentang Joy September, di mana kita boleh mengingat lagi bagaimana Tuhan sudah memulai dengan gereja ini. Dan selanjutnya kita juga akan terus berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kita. Joy, kalau boleh saya katakan adalah singkatan dari kata Jesus first, other next, dan yourself last. Bagaimana kita akan membuat Yesus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Dan kita memperhatikan, mengasihi orang-orang lain. Dan Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Perenungan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-19. Tapi kita baca dulu dimulai dari ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Judul renungan kita malam hari ini saya hanya menggunakan satu kata, yaitu kunci. Kunci. Ya, untuk kami bermain musik, ya, selalu kami punya kunci dasar, kunci nadanya. Tetapi di bagian ayat firman Tuhan ini dikatakan kepada Petrus, Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku
dan alam maut tidak akan menguasaimu. Kenapa? Karena kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi kalau kepada Petrus Tuhan berikan kunci, ya kita percaya Tuhan juga berikan kunci itu kepada kita. Kunci apa? Kunci kerajaan sorga. Untuk apa? Untuk kita membuka pintu-pintu surga, untuk kita membuka rahmat kasih sayang Tuhan. Dia mengalir dalam hidup kita. Kita perlu kunci. Dan kunci ini berbicara tentang doa. Bagaimana hari-hari ini Sosianim dalam memperingati hari ulang tahun gereja yang telah mencapai 75 tahun. Tuhan ingatkan kita menghadapi situasi kondisi yang ada. Biarlah kita merendahkan diri kita. Biarlah kita berdoa. Sebab itu Sosianim bersuka cita ketika Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Tuhan undang kita untuk ada di hadapan hadirat Tuhan. Sebab itu jangan lewatkan untuk kita boleh buka pintu surga, kita buka kunci kerajaan surga. Kita boleh berdoa menghadapi situasi yang ada. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Di sana dituliskan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini suatu janji Tuhan yang luar biasa pada hari-hari ini, yang Tuhan juga akan genapkan kepada kita. Ketika kita menggunakan kunci kerajaan sorga untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita tidak tahu kehidupan kita dengan kejahatan-kejahatan apa yang ada di dalam diri kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menyelidiki hati kita. Ya, dikatakan dalam Alkitab hati ini penipu. Seringkali kita suka berkata-kata untuk mencari keuntungan, kepentingan bagi diri kita sendiri. Sehingga kita bilang begini. Ya, kita mengatur jalan hidup kita sedemikian. Tapi biarlah pada hari-hari ini, dalam sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Dalam sukacita kita mau pakai, gunakan kunci kerajaan surga yang telah diberikan kepada kita. Untuk kita berdoa bagi keadaan yang terjadi. Bagi gereja kita yang akan memasuki usia yang lebih lagi. Tuhan percayakan kepada kita kunci. Tuhan berikan kita kepada jemaat Tuhan kunci kerajaan surga. Sebab memang peperangan yang harus kita hadapi pada hari-hari ini. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Ini memang ada dan terjadi dan kita melihat keadaan-keadaan yang begitu gelap. Seolah-olah orang tidak bisa lagi melihat keadaan-keadaan yang baik. Yang dicari hanya kesalahan-kesalahan, yang dicari hanya persoalan-persoalan yang di dunia ini. Sebab itu kita mau menggunakan kunci kerajaan Allah. Kita mau mengikat apa yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Kita mau pakai kuasa Tuhan untuk melepaskan orang-orang yang ada dalam belenggu-belenggu kelaliman.
Ya, mari kita gunakan kunci ini. Kita mau sujud berdoa. Kita mau lakukan hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Tidak ada jalan lain selain kita merendahkan diri kita. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita mencari wajah Tuhan. Ya, berdoa. Apa yang harus kita doakan? Kita bawa bangsa kita, negeri kita ini. Kita bawa orang-orang yang masih jauh daripada kehendak Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keadaan negeri kita. Namun biarlah di dalam negeri ini banyak orang-orang yang mengenal jalan Tuhan. Banyak orang yang sadar mereka harus kembali kepada hal-hal yang baik. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk melakukan yang jahat. Dia menciptakan manusia untuk kita melakukan apa yang baik, yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang ayat-ayat perenungan firman Tuhan. Tetapi ini menjadi perenungan kita dalam kita memperingati hari ulang tahun. Kita belajar merendahkan diri kita. Kita belajar terus berdoa, mencari wajah Tuhan. Mencari kehendak Tuhan supaya kita melihat hari-hari yang baik untuk Tuhan melawat negeri kita. Tuhan melawat gereja kita. Tuhan melawati orang-orang kudusnya untuk terus dikuduskan. Dibawa kepada rencana-rencana Tuhan. Dan dipulihkan untuk ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati firman yang telah kami taruh di dalam hati kami. Biar kami boleh bersungguh-sungguh menggunakan selengkap senjata Allah yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk mengenakan Kristus di dalam hidup kami. Untuk kami boleh menggunakan kunci kerajaan surga. Melepaskan, mengikat roh-roh jahat yang hari-hari ini sedang bekerja Tuhan. Kami ikat di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Atas orang-orang yang terus berseru-seru dalam kesetiaan kepada Tuhan. Atas semua umat Tuhan yang terus mencari wajah-Mu untuk menemukan jalan-jalan yang harus kami lewati. Kami lepaskan damai sejahtera di dalam nama Yesus sehingga kami boleh menjadi tenang. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, sujud, menyembah-Mu, berdoa bagi segala sesuatu yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, semua boleh dilaksanakan karena kami memegang kunci kerajaan sorga. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang berhasrat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh menggunakan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang akan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, yang terus merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan pada waktu-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima setiap firman Tuhan ini, dan kami mau melakukannya bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi terima kasih untuk kekuatan yang datang dari Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk kami melakukan hidup ini seperti apa yang Engkau inginkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sosianim, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta.